English morphology. Morphology is the study of the internal structure of words and the rules by which words are formed. It deals with the internal structure of complex words and the formation of a new words. Jadi morphology itu mempelajari tentang struktur internal kata dan aturan pembentukan kata. Itu berkaitan dengan struktur internal kata-kata kompleks dan pembentukan kata baru. Selain itu, morpheme juga bisa disebut sebagai are the smallest units that carry meaning or fulfill some grammatical function. The word house itself consistent of the one morpheme, and because it can by itself can be called free morphemes. In the word houses, there are two morpheme house, which is free and bound morpheme. Sedangkan sintaks adalah it's a branch of linguistics that is concerned with the study of the structure sentence and the ordering its elements. Jadi sintaks itu adalah cabang linguistik yang mempelajari struktur kalimat dan susunan unsur-unsurnya. Selain itu juga ada sentence structure. There are many ways of representing the consistent structure of sentence. The two most common are labeled, bracketing, and tree diagram. Ada banyak cara untuk mewakili struktur konsisten kalimat. Dua yang paling umum diberi label bracketing dan diagram pohon. What is word? Word is a unit of expression that has universal intuitive recognition by native speakers. It's both spoken and written language. Jadi, satuan ekspresi yang memiliki pengenalan intuitif universal oleh penutur asli, baik dalam bahasa lisan maupun tulisan. Dan jenis-jenis kata itu terbagi menjadi 3. Ada simple words, complex words, and compound words. Words are morphemes that are reliable. Definition of words are they are the smallest independent units of language. They are independent in that they do not depend on other words, which means that can be separate from other units and change position. Jadi yang dimana artinya kata dan morfem yang merupakan definisi kata yang andal adalah bahwa mereka adalah unit bahasa independen terkecil. Mereka mandiri dalam arti tidak bergantungan pada kata lain, yang berarti bahwa mereka dapat dipisahkan dari unit lain dan dapat dipindahkan posisi. Morpheme terbagi menjadi 2, ada free morpheme and bound morpheme. Free morpheme are those that can stand alone as words and have meaning. Example, girl, happy, and fun. Jadi morpheme bebas adalah morpheme yang dapat berdiri sendiri sebagai kata dan memiliki arti. Contohnya seperti gadis, bahagia, telepon. Sedangkan bound morpheme are a morpheme that stands only as part of larger construction, such as men as in development, agreement, and appointment, or they may be grammatical, such as s, which indicates rulers, as in boys, girls, and cats. Jadi morfem terikat adalah morfem yang berdiri hanya sebagai bagian dari konstruksi yang lebih besar, seperti men, seperti dalam pengembangan, pengaturan, dan janji, atau mereka mungkin tata bahasa seperti tambahan s yang menunjukkan jamak seperti pada anak laki-laki, perempuan, dan kucing. Atau lebih mudahnya, bound morpheme bisa disebut sebagai tidak dapat berdiri sendiri karena dia harus bergantungan dengan free morpheme yang dapat berdiri sendiri. Jadi selanjutnya kita akan masuk ke bagian affix. Affix is a morpheme that comes that the beginning prefix of the endings is suffix of a base morpheme. Jadi affix itu adalah morpheme yang terletak di awalan atau akhiran dari morpheme dasar. Prefix itu is a word part that to beginning of a root word change the meaning of a word, a letter or a group of letters attached to the beginning of a word that partly indicates its meaning. Jadi awalan adalah bagian yang ditambahkan ke awalan kata dasar, mengubah arti sebuah kata, surat, atau kelompok huruf yang melekat pada awal kata yang sebagian menunjukkan maknanya.
Terus kalau suffix itu adalah is a word part added to the end of a word root, may change the meaning of a suffix is a word part added to the end of a root word, may change the meaning of a word. Series of letters that can be placed at the end of word to make a new word. Jadi akhiran adalah bagian kata yang ditambahkan di akhir kata dasar, dapat mengubah arti kata. Serangkaian huruf yang dapat ditempatkan di akhir kata untuk membuat kata baru. Jadi kalau prefix itu adanya di depan, dan kalau suffix itu adanya di belakang. Suffix dan prefix itu sama-sama kata tambahan, hanya beda di bagian depan dan belakang. Dan juga suffix itu terbagi menjadi dua, ada inflectional and derivational. Kalau inflectional itu do not change the meaning of the words, only the grammatical properties of the words. Jadi kalau inflectional itu tidak mengubah arti kata, hanya sifat tata bahasa dari kata tersebut. Kalau derivational itu change the meaning of words and usually the parts of speech. Jadi kalau derivational itu sebaliknya, dia itu mengubah arti kata dan biasanya bagian dari ucapan. Word formation itu adalah pembentukan kata. Ada beberapa cara untuk membentuk kata atau beberapa jenis. Jadi pertama itu ada compounding, is the process of the combining two words to create a new words. Jadi itu compounding itu adalah proses penggabungan dua kata untuk membuat kata baru. Umumnya kata benda, kata kerja, atau kata sifat. Terus juga yang kedua ada blending. Blending is the word formation process in which part of two or more words combine to create a new words. Choose meaning is often a combination of the original words. Jadi combining itu pencampuran, proses pembentukan kata di mana bagian dua kata atau lebih digabungkan untuk menciptakan kata baru. Dan yang ketiga ada acronyms, are formed from the initial sounds or letters of a string of words, such as the name of organization or a scientific expression. Jadi akronim itu dibentuk dari bunyi awal atau huruf dari rangkaian kata seperti nama organisasi atau ungkapan ilmiah. Dan yang keempat ada abbreviation, can be described as a shortener from a word, phrase of sentence, or its definition as a shortened version of a word, phrase, and sentence. Jadi singkatan padat. Jadi singkatan dapat digambarkan sebagai bentuk singkat dari kata frase atau kalimat yang didefinisikan sebagai versi singkat dari kata frase atau kalimat. Dan yang kelima ada clipping. Clipping is the word formation process in which a word is formed by omitting parts of a word without changing the meaning of the words or shortening of a polysyllabic word. Jadi clipping itu adalah proses pembentukan kata di mana suatu kata dibentuk dengan cara menghilangkan bagian kata tanpa mengubah arti kata atau pemendekan kata, bersuku, atau kata banyak. Jadi ada 4 jenis clipping, ada back clipping, forward clipping, middle clipping, and complex clipping. Back clipping is a beginning is retained. Jadi kalau black clipping itu awal saja yang hanya dipertahankan dan dia hanya memotong bagian akhir atau bagian belakang. Kalau forward clipping itu retains the final part. Jadi dia sebaliknya dia mempertahankan bagian belakang atau akhir, lalu dia memotong bagian awal. Kalau middle clipping itu middle clipping of the word is retained. Jadi itu dia hanya mempertahankan di bagian tengah-tengah saja. Jadi dia memotong bagian akhir dan bagian awal. Kalau complex clipping itu removing multiple parts from multiple words. Jadi dia menghapus beberapa bagian dari beberapa kata. Yang selanjutnya ada back formation words. It's a word that is formed from an already existing word from which it appears to be derived.
often by removal of a suffix. Jadi kata adalah kata yang terbentuk dari kata yang sudah ada tampaknya, merupakan turunan seringkali dengan menghilangkan suffix. Dan yang selanjutnya ada borrowing. Borrowing is the result of language context. Jadi itu meminjam hasil dari kontak bahasa Inggris telah menyerap kata-kata dari seluruh dunia. Beberapa diantaranya ada biologi, petinju, terus juga dari Jerman ada jackal, yogurt gitu. Selanjutnya ada reduplication. Reduplication itu this process creates a new words by repeating the same root with some change in the second forms. Jadi kalau reduplication itu adalah proses pembuatan kata baru dengan mengulangi akar kata yang sama dengan beberapa perubahan pada bentuk kedua. Terus juga ada coinage, creation of a totally new words. However, large corporations is attempts to outdo one other to invent short eye-catching names for their products. Jadi itu penciptaan kata yang sama sekali bagaimanapun perusahaan besar berusaha untuk mengalahkan satu sama lain untuk menciptakan nama pendek yang menarik untuk produk mereka. Juga coinage bisa dibilang sebagai is the creation of a new words without reference to the exciting morphological research of the language, yang dimana artinya coining adalah penciptaan kata-kata baru tanpa mengacu pada sumber daya morfologi bahasa yang ada. Terus juga yang selanjutnya ada onomatopoeia is the creation of new words based on the sounds made by the things to which they refer. Jadi itu penciptaan kata-kata baru yang berdasarkan suara yang dibuat oleh hal-hal yang dirujukannya. Dan yang terakhir ada conversion, itu adalah this process is also known as zero derivation. This process changes the parts of speech and the meaning of a sentence roots without producing any change in the pronunciation or spelling. Conversion adalah proses yang dikenal sebagai zero derivation. Proses ini mengubah bagian ucapan dan makna dari akar kata yang ada tanpa menghasilkan perubahan pengucapan atau ejaan apapun dan tanpa menambahkan afiks apapun. Jadi itulah penjelasan atau ringkasan yang saya pahami dalam mata kuliah English Morphology and Syntax. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.